Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 saham pilihan, ya, bahkan memberikan 3 stock pick. Hari ini tanggal 6 Maret 2021, ya, semoga 3 stock pick ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi kami minta dukungan teman-teman untuk channel ini bisa terus berkembang dengan cara mudah, yaitu klik subscribe dan like jika teman-teman suka video-video kami. Oke teman-teman, supaya tidak berlama-lama, kita langsung bahas saja 3 saham pilihan berdasarkan Bocah Saham, ya. Teman-teman juga jangan lupa join grup Telegram kami, ya, karena di sana selalu ada stock pick pilihan harian maupun weekly. Jadi teman-teman silahkan join grup Telegramnya, linknya ada di description video ini. Nah, 3 saham yang akan bahas hari ini adalah sebagian besar saham-saham blue chip, ya, supaya likuiditasnya cukup untuk dikonsumsi bersama-sama, ya. Tapi sebelumnya ingat disclaimer on, keputusan investasi, keputusan membeli atau menjual silahkan menjadi tanggung jawab masing-masing teman-teman, ya. Oke, sebelumnya kita bahas tentang IHSG sejenak, ya. Jadi di akhir hari Jumat kemarin, ya, IHSG closing di 6258, ya. Ternyata belum berhasil close di atas 6.300. Tapi kalau kita lihat trennya, ya, masih membentuk higher high, higher low, dan kemarin membentuk higher high di 6.400-an, ya, kurang lebih. Nah, dan semoga titik kemarin ini menjadi higher low berikutnya, ya, sehingga memastikan bahwa IHSG berada dalam kondisi uptrend, ya, higher high, higher low, higher high. Harapannya ini higher low kemudian akan rebound dan membentuk higher high yang baru. Nah, kalau kita juga teman-teman di awal bulan Maret ini, ya, ini tanggal 1 sampai tanggal 6, kita lihat dari value transaksi investor asing, ya, sebagian besar adalah secara net adalah inflow. Kita lihat bank-bank besar menjadi motor inflow-nya. BBCA 740M, BBRI 256M, BMRI 213M, dan seterusnya, ya. Sebagian besar bank-bank besar juga masih ada nih, BPTN, ada, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk net sell-nya ada di Astra, ICBP, GGRM, Adro, dan seterusnya, ya. Tapi selama bank-bank besar yang menjadi motor pergerakan IHSG ini masih terus di inflow, kondisinya bagus, maka kita yakin indeks IHSG masih dalam posisi uptrend, ya. Oke, teman-teman, bahkan pilih 3, ya. Yang pertama adalah TLKM, ya. Stock pick pertama hari ini adalah Telkomsel, ya. Pertama, alasannya kenapa kita lihat dari front flow-nya Telkom, ya, kita lihat di sini, ya, seperti biasa yang bar biru ini adalah inflow-nya, sedangkan yang grafik garis ini adalah harganya. Ya, kalau kita lihat ini sejak tanggal 23 bulan 2 mulai ada inflow yang cukup besar di Telkomsel, di Telkom, dan kita lihat 2 hari terakhir terjadi penurunan yang cukup dalam sebenarnya, 2%, 2,3 dan 1%, tapi tidak ada outflow yang berarti, ya. Kita lihat outflow-nya sangat kecil, tapi penurunannya cukup dalam. Nah, ini yang disebut markdown, dan kita bisa gunakan kesempatan ini untuk entry jika teman-teman belum punya saham ini, ya. Saham ini menjadi cukup menarik, ya, karena dalam posisi markdown, ya, setelah inflow cukup besar. Kalau kita lihat juga risk reward ratio-nya, kalau kita sebelum-sebelumnya kita gunakan titik 3160 sebagai support atau titik CL kita, maka di posisi saat ini rasio risk reward ratio-nya adalah 1,58. Ya, ini sudah cukup bagus, ya, walaupun yang kita harapkan sebenarnya risk reward ratio-nya 1:2, ya. Tapi untuk kondisi ini sudah cukup bagus, 1,58, ya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa masukkan di watchlist atau sudah mulai entry juga nggak apa-apa, ya. Tapi tetap menggunakan money management yang baik, ya. Gunakan automatic order untuk membeli di harga-harga di bawahnya, ya. Jadi misalnya hari Senin akan ada candle merah pagi hari, ya. Kemudian ada penurunan di pagi hari, kemudian siangnya naik lagi, ya, maka akan terbentuk candle reversal atau candle hammer. Nah, di situ kita bisa entry. Namun jika teman-teman sudah punya
buy order ya, automatic order di bawah di harga lebih rendah, maka teman-teman bisa punya kesempatan untuk dapat harga lebih murah ya. Menurut Bah, titik sekarang sudah cukup menarik untuk di entry ya, namun jangan langsung 100% porsi dibelikan di harga sekarang ya, tetap misalnya 20% porsi dibelikan harga sekarang dan porsi-porsi lainnya diantrikan di harga-harga lebih bawah ya, pembelian piramid ke bawah supaya teman-teman bisa dapatkan average pembelian yang baik ya. Itu untuk Telkomsel ya, dan targetnya sebenarnya cukup besar ya. Targetnya di 3.600 ya. Resisten sebelumnya yang belum pernah ditembus. Jadi kita harapkan at least kenaikannya akan sampai ke 3.600 ya. Itu yang pertama untuk saham Telkomsel ya. Infonya bagus, sedang markdown, dan risk reward ratio-nya pun menarik. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, saham yang juga ada di list ini ya. Kita lihat KLBF, ada inflow selama seminggu bulan Maret ini 128 miliar. Dan kalau kita lihat pun ya, secara garis besar sejak akhir tahun lalu terus ada inflow dari foreign ya. Kalau kita lihat chartnya KLBF ya, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ini dalam fase sideways yang cukup panjang ya. KLBF sideways-nya cukup panjang ya, sejak pertengahan, sejak Juni 2020 sampai sekarang dia hanya oscillating di harga ini ya. Harga 1450 sebagai support sideways-nya ya, lower box sideways-nya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat beberapa hari terakhir ini mulai dari tanggal 1 ya, sejak bulan Maret ini ada inflow yang terus konstan dari investor asing. Ya, jadi ini cukup menarik akumulasinya ya. Dan harganya juga belum naik terlalu tinggi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, harganya naiknya belum terlalu tinggi dan kita tinggal menunggu ada spike kenaikan harga seperti ini ya, dan kita bisa pasang auto order ya. Jadi kalau Mbah lebih suka buy dengan auto dan sell juga dengan auto, selain karena tidak ada waktu untuk selalu melihat market ya. Dengan auto buy dan auto sell kita bisa antri lebih awal ya dibandingkan ketika kita baru masukkan entry intraday ya. Jadi untuk targetnya sebenarnya kita di 1760 ya. Dengan pembelian sekarang kurang lebih risk reward ratio 1:1,6 1,7 ya, hampir 1:2. Jadi cukup menarik untuk teman-teman mulai masukkan watchlist dan masukkan buy order di beberapa harga ya, piramid ke bawah seperti biasanya. Dan ya kita tunggu kenaikannya, semoga ada terus ada akumulasi dari foreign dan harganya bisa segera dinaikkan. Oke, itu yang kedua KLBF, dan yang ketiga adalah INTP ya. Ini juga saham cukup menarik teman-teman. Kalau kita lihat INTP dari foreign flow-nya ya, cukup menarik. Dari sejak bulan 12, bulan 1 ada inflow yang terus dilakukan oleh investor asing ya. Ada inflow dan lagi-lagi harganya belum naik, bahkan turun ya. Kita lihat sejak bulan Februari ini sebenarnya tidak ada outflow yang cukup berarti, tapi harganya malah di markdown ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang belum punya ya untuk mulai entry di saham ini ya. Sebenarnya kemarin kita lihat ini di garis yang merah ini adalah MA 200-nya ya, MA 200-nya yang sudah di breakdown ke bawah ya. Jadi ini sudah breakdown MA 200-nya, dan kemarin sempat retest ya. Kita lihat tanggal 2 Maret ini retest MA 200-nya, namun gagal dan kembali turun. Nah, semoga kita lihat ini menjadi higher low yang baru ya. Di sini 13.000 ini menjadi higher low yang baru untuk kemudian retest MA 200 atau breakout dari level MA 200-nya. Ya, jadi teman-teman bisa spekulatif buy di sini ya, dengan memasang cut loss ketat di mana nih, di 12.800 ya, untuk mendapatkan risk reward ratio 1:2 ya. Ini cukup menarik posisinya ya. Teman-teman bisa kalau mau jangka pendek ya bisa beli sekarang, kemudian bisa lihat apakah ada breakout atau tidak di level 13.800 ya. Atau teman-teman kalau mau menunggu bisa tunggu ketika dia confirm breakout dari MA 200-nya
ya, tapi secara foreign flow ini masih menarik, ya, secara harga pun cukup menarik ya. Kita lihat ENTP, ya, secara harga menarik, ya, dan peluang kenaikannya pun harapan Mbah ini akan segera breakout dari EMA 200 dan akan terus melanjutkan kenaikannya ke level-level sebelumnya. Ya. Oke, teman-teman, jadi ada 3 saham yang Mbah rekomendasikan hari ini, tanggal 6 Maret. Pertama Telkomsel, ya, TLKM, kemudian KLBF Pharma, dan yang ketiga adalah INTP, Investment Tunggal Perkasa. Ya. Silakan teman-teman atur kembali di mana titik buy-nya, di mana titik cut loss, dan di mana titik taking profit-nya sesuai dengan money and portfolio management yang sudah pernah Mbah ajarkan. Dan semoga kita harap indeks IHSG hari Senin sudah akan rebound ya. Kita lihat ada MA20, ini sudah 2 kali menjadi titik rebound indeks, dan semoga Senin sudah akan rebound ya. Dan semoga teman-teman bisa pasang order buy-nya di weekend ini, dan semoga besok Senin bisa dan ordernya, dan teman-teman bisa mengikuti kenaikan harga saham-sahamnya. Oke, sekali lagi disclaimer on ya. Selamat berakhir pekan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.